Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianta Ara Maharani dengan NIM 112210253 Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasikan tentang pajak penghasilan jenis PPh pasal 21/26. Untuk pengertian atau definisi PPh pasal 21/26. Definisi PPh pasal 21/26 yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerja atau jabatan. Jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, di sini ada PPh 21 yang pertama, yaitu biasanya dikarenakan kepada wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Yang kedua, ada contoh penghasilan yang kena PPh 21 yaitu gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, THR, dan lain sebagainya. Yang ketiga, biasanya dipotong langsung oleh pemberi pajak atau perusahaan setiap bulan dari gaji karyawan, lalu disetorkan ke negara. Di sini ada sebagai contoh sederhana untuk PPh 21, yaitu jika seorang karyawan bergaji 10 juta per bulan, maka perusahaan akan menghitung berapa PPh 21 yang harus dipotong dari gajinya dan melapor ke kantor pajak. Selanjutnya ada PPh 26. Yang pertama, dikarenakan kepada wajib pajak luar negeri atau orang pribadi yang asing yang tidak tinggal atau berdomisili di Indonesia. Yang kedua, biasanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, misalnya gaji, royalti, hadiah, bunga, sewa, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tarif PPh 26. Umumnya itu adalah 20% dari jumlah bruto, kecuali ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara domisili wajib pajak tersebut, atau bisa tarifnya lebih rendah. Berikut ada contoh sederhana PPh 26. Jika seorang ekspatriat bekerja di Indonesia hanya dalam waktu singkat dan menerima hasil 100 juta, maka PPh 26-nya biasanya 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Selanjutnya, di sini terdapat ringkasan. Untuk PPh 21, subjeknya adalah orang pribadi dalam negeri. Untuk tarifnya bertingkat dari 5% sampai 35%. Dasar pengenaannya yaitu penghasilan neto dipotong oleh penerima kerja atau pemberi kerja atau perusahaan. Untuk PPh 26 yaitu subjeknya adalah orang pribadi luar negeri. Untuk tarifnya umumnya flat yaitu 20%. Dasar pengenaannya yaitu penghasilan bruto. Dipotongnya oleh pemberi kerja atau perusahaan. Selanjutnya, di sini terdapat contoh PPh 21 plus pelapor SPT 1770 SS. Di sini contohnya ada namanya Budi Santoso, status TK atau TK_0, berarti tidak kawin atau tanpa tanggungan. Untuk gaji bulanannya adalah 4.500.000, tunjangan lainnya itu tidak ada. BPJS Ketenagakerjaan atau dibayar karyawan itu 22% dari gaji. Untuk gaji tahunannya adalah 54 juta rupiah. Selanjutnya langkah-langkahnya yaitu yang pertama, hitung penghasilan bruto setahun, yaitu 4.500.000 dikali 12 bulan, yaitu 54 juta rupiah. Yang kedua ada iuran jaminan sosial atau BPJS TK yang dibayar sendiri oleh karyawan, yaitu 2% dikali 4.500.000 dikali 12 bulan, yaitu 1.080.000. Yang ketiga ada penghasilan neto
setahun, yaitu 54 juta rupiah dikurangi 1.080.000 rupiah, yaitu 50.920.000 rupiah. Yang keempat ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu status tenaga kerjanya adalah kosong, yaitu 54 juta rupiah. Yang kelima ada penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu di sini ada 52.920.000 rupiah dikurangi 54 juta rupiah, hasilnya sama dengan 0. Karena PKP kurang dari 0, maka tidak ada PPh 21 terutang. Selanjutnya, contoh PPh 26 plus pelapor SPT 1770S. Di sini ada data ekspatriatnya, contohnya saja sebagai nama Mr. Smith, pendapatan dari proyek Indonesia yaitu 300 juta rupiah. Tidak tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia. Untuk perhitungan PPh 26-nya yaitu PPh 26 20% dikali 300 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Atau dengan catatan karena Mr. Smith bukan subjek pajak dalam negeri, dia tidak wajib lapor SPT pribadi 1770S atau SS, hanya perusahaan di Indonesia yang memotong dan melaporkannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.